Sekitar 70.000 video kekerasan terhadap anak yang diunggah ke internet berasal dari Indonesia. Angka itu membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 terkait kejahatan terhadap anak di internet. Tidak hanya mengunggah, Indonesia juga didapati sebagai negara yang tercatat cukup banyak melakukan pengunduhan terkait konten kekerasan pada anak. Video kekerasan pada anak saat ini memang sedang merajalela di internet. Polisi Federal Amerika Serikat atau FBI melansir informasi di mana saat ini setidaknya terdapat 750.000 pelaku kekerasan pada anak di dunia maya. Kekerasan itu meliputi kekerasan seksual maupun segala penyiksaan fisik pada anak. Terkait temuan itu, pemerintah sepatutnya segera turun tangan. Pengawasan terkait konten kekerasan pada anak di internet harus diberi porsi lebih. Selain itu, peran serta dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Masyarakat saat ini tidak boleh lagi hanya diam saja jika menemukan konten kekerasan pada anak di internet. Sekitar 70.000 video kekerasan terhadap anak diunggah ke internet berasal dari Indonesia. Angka itu membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 terkait kejahatan terhadap anak di internet. Dan untuk membahas permasalahan itu telah hadir di studio Ketua Yayasan Parinama Asta, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan Sekjen KPAI Erlinda. Kak Erlin, Mbak Saras, selamat datang di dialog kita siang ini. Nanti kita ke Mbak Saras dulu. Ini Anda mendapat angka 70.000 itu data atau studi kasus seperti apa yang sudah dijalankan? Ya, ini sebenarnya saya mendapatkan angka tersebut dari Sister Foundation atau partner kita yang mereka base di Bali. Dan itu sebenarnya bukan secara internet global ya, ini harus saya koreksi sedikit, tetapi itu khusus untuk satu aja, satu social networking site. Dan itu mereka memberikan nomor tersebut sebenarnya itu berdasarkan laporan yang mereka terima tahun 2012 karena dan itu hanya yang dilaporkan. Jadi bayangkan yang mungkin tidak dilaporkan. Dan itu akhirnya saya terima dan kita dari kedua belah pihak ini, dari Yayasan Parinama Asta dan Yayasan Safe Childhood, kami berharap bisa mengadakan sebuah summit meeting nantinya untuk menanggapi hal tersebut. Dengan pencegahan maupun juga nanti dengan pemblokiran. Nah, ini kalau Kak Erlin menilai dari KPAI sendiri, respon adanya beberapa studi kasus dan juga rilis dari data ini? Iya, memang sebelum ada rilis ini pun juga kami bekerja sama dengan Save the Children yang dari Kanada, terus kerjasama juga dengan UNICEF, dan kemarin terakhir dengan Kemensos dan sebagainya. Memang kita punya riset juga, dan kekerasan terhadap anak ini kan memang kita katakan sudah darurat perlindungan anak. Sudah dari tahun-tahun lalu. Makanya kita sangat mengapresiasi sekali pada saat kemarin Pak Presiden kita sudah menandatangani impres terhadap Gerakan Nasional Stop Kejahatan Seksual, memang anti kejahatan seksual terhadap anak, itu tertanggal 11 Juni yang lalu. Dan hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata tersebut bersama dengan lembaga negara dan masyarakat serta komunitas yang memang peduli terhadap anak. Bagaimana kami tidak hanya pada aspek penanganan, tapi pada aspek pencegahan. Lalu untuk tipe atau ragam dari video kekerasan yang diunggah seperti ke dalam internet itu sendiri, dari KPAI punya rilisnya seperti apa sih? Iya, jadi mereka itu terkadang gini, mereka melihat ada terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun seksual, mereka secara lihat dengan sendiri dan mereka merekam di handphone dan mereka mengupload sendiri di website, itu sangat mudah sekali ya, apalagi YouTube juga memberikan fasilitas itu. Nah, memang peran serta dari masyarakat ataupun pemerintah ini harus kerjasama, karena kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, contoh misalnya pemerintah kan tidak mengetahui banyak begitu situs-situs kekerasan itu yang diunggah di internet. Nah, kalau ada laporan dari masyarakat langsung dan ke Kominfo ataupun ke lembaga negara lainnya, otomatis langsung kita setidaknya kan kita langsung blokir. Dan ya memang untuk situs-situs seperti ini persis seperti pornografi, mereka tumbuh kembangnya nggak seperti deret ukur ya, tapi mereka langsung tumbuhnya itu masif dalam gitu ya. 1 hari sudah banyak. Kalau kita lihat ini Mbak Saras bahwa tadi angka 70.000 itu untuk ragam dari konten kekerasan itu seperti apa, mungkin video? Jadi khusus untuk satu social networking site ini mereka kategorikan 4, dari kategori 1 sampai 4. Kategori 1 mungkin hanya foto yang misalnya dalamnya itu hanya
anak yang telanjang. Belum tentu itu ada abuse, tetapi mereka sudah mengkategorikan itu sebagai child abuse material. Jadi ini bukan child pornography, tapi child abuse material, CAM. Nah, kalau misalkan kategori keempat, itu yang paling parah dan itu sudah ada kekerasan seksual atau fisik terhadap anak yang sudah sangat parah ya. Jadi itu penetrasi dan betul-betul kekerasan seksual. Tapi secara gamblang itu juga tidak di-ban, tetapi memang juga diunggah, begitu juga dinikmati oleh dari pengguna internet, begitu Mbak Sarah? Nah, secara tentunya undang-undang kita pun juga ada untuk perlindungan anak dan saya rasa sudah clear juga untuk undang-undang pornografi. Tetapi memang saat ini kita harus ya menyadari bahwa kami sudah berbicara dengan cybercrime misalnya. Mereka hanya bisa, bayangkan saya tanya, berapa kasus Pak yang bisa ditangani setiap tahunnya? Itu hanya 3 sampai 4. 3 sampai kasus. 3 sampai 4 kasus setiap tahun. Sedangkan misalnya dari satu social networking site ini mereka menerima 70.000 laporan. Oke, nah ini Kak Elin, kalau kita lihat dari KPI sendiri, apakah sudah ada laporan yang masuk dari video yang diunggah atau mungkin pelaku atau bahkan ada korbannya di dalamnya? Sudah banyak sekali dan sebenarnya ini sudah kasus yang lama ya. Namun pada waktu itu memang ini sepertinya kan kami memang lembaga negara, tapi kami lembaga negara independen, otomatis memang harus bekerja sama dengan lembaga negara lainnya, begitu. Dan kami sudah katakan ini akan menjadi sebuah bom waktu, dan ternyata ya kali ini kita kena bom waktunya. Dan kami sudah memberikan bagaimana cara pada aspek pencegahan, pada aspek penanganan. Dan memang harus ada kerjasama yang konkret antara Kominfo maupun masyarakat itu tadi. Kita harus jeda dulu ini Kak Elin dan juga Mbak Saras, bagaimana eskalasi dari pencegahan terkait video kekerasan kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.